Selamat siang semua. Perkenalkan saya Leon Vicky Julianto Siburian. NIM saya 1119111135. Saya prodi manajemen sumber daya manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah budaya organisasi yang diampu oleh Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD. Di sini saya akan membawakan materi saya tentang perusahaan Burger King. Oke, materi pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan perusahaan Burger King. Burger King adalah perusahaan hamburger yang didirikan pada tahun 1954 oleh James McC Lamore dan David Edgerton dan mulai berekspansi di luar Amerika pada tahun 1963. Restoran ini berpusat di Miami Dade County, Florida. Restoran ini pada awalnya juga pernah menggunakan sistem franchise untuk mempromosikan di masyarakat. Sebelum Burger King berdiri, mulanya di restoran ini adalah sebuah cabang restoran yang bernama Insta Burger King yang didirikan oleh Keith J. Kramer dan Matthew Burns. Restoran ini memiliki alat yang disebut Insta Broiler untuk memudahkan memasak daging untuk burger, dan menggunakan sistem franchise. Kemudian restoran ini mulai menyebar ke daerah lain di Amerika. Pada tahun 1955, Burger King yang dipimpin oleh James dan David telah beroperasi di 40 lokasi di seluruh Amerika. Hingga tahun 1961, Burger King mulai menjual lisensi franchise-nya kepada pengusaha yang berminat di Amerika Serikat. Dan saat itu juga nama restoran tersebut telah berubah menjadi Burger King Corporation. Dari tahun 1961 sampai dengan 1967, Burger King menjalankan sistem kepemilikan pribadi. Namun setelah itu, Pillsbury Company berhasil memiliki Burger King di bawah Pillsbury Company. Burger King berhasil membuka 274 restoran di seluruh Amerika Serikat. Di tahun 1973, Carthouse yang merupakan pemilik dari Burger King berhasil melebihi prestasi dari Pillsbury Company dalam membuka 350 gerai pada waktu itu. Carthouse mencoba menawarkan kerjasama dengan Pillsbury Company untuk menggabungkan keduanya menjadi perusahaan yang terpisah, namun Pillsbury menolak. Perjalanan Burger King di Amerika nampaknya tidak berjalan dengan lancar. Berbagai polemik pada kepemimpinan perusahaan tersebut di era awal hingga akhir 90-an membuat restoran ini terancam bangkrut. Pendapatan yang diperoleh semakin menurun akibat isu menurunnya kualitas dari produk serta persaingan sesama restoran hamburger semakin ketat. Tercatat Wendy's merupakan saingan terberat dari Burger King. Pada era milenium baru, bangkrutnya Burger King diikuti dengan tutupnya restoran mereka di beberapa tempat di Amerika. Kemunculan restoran Burger King di Asia pada dekade 80-an berupaya juga merambah Indonesia. Burger King yang terkenal dengan Flame Grilled Fried Beef burgernya hanya dapat bertahan dalam beberapa waktu. Sumber yang saya dapat mengatakan bahwa Burger King hanya bertahan di tahun 1985, namun ada yang mengatakan pada tahun 90-an. Restoran ini masih memanjakan lidah para konsumennya. Ketika Burger King sempat menghilang selama beberapa tahun, akhirnya pada tahun 2007 Burger King kembali dengan PT Sari Burger Indonesia sebagai memegang lisensi Burger King dengan gerai pertamanya di Senayan City, Jakarta. Menurut Peter Tan, Presiden Burger King Asia Pasifik, Indonesia akan menjadi negara penting dalam perkembangan Burger King di dunia. Tidak hanya menambah jumlah gerai di seluruh Indonesia, tetapi Burger King Indonesia juga akan meningkatkan mutu produk yang disajikan. Materi kedua itu kita masuk ke dalam struktur dan tata kerja organisasi. Struktur organisasi merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, dengan adanya struktur organisasi dapat diketahui dengan jelas wewenang dan tanggung jawab di setiap anggota atau karyawan. Pembuatan organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi
akan bagian yang benar-benar diperlukan. Hal ini mencegah terjadi kendala terhadap perusahaan tersebut. Di samping itu, suatu struktur organisasi dibuat untuk tugas dan tanggung jawab penghilang rintangan yang dihadapi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Yang pada akhirnya adanya struktur organisasi dapat membantu komunikasi dan koordinasi antar kegiatan sehingga tujuan perusahaan yang diinginkan dicapai dapat lebih terjamin. Struktur organisasi khusus PT Sari Burger Jakarta dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama yaitu adalah restoran general manager. Itu tugasnya adalah satu, melaksanakan pencapaian target penjualan. Yang kedua adalah mengawasi dan mengontrolnya kegiatan di setiap restoran. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang keempat adalah menjaga, memelihara, meningkatkan image perusahaan dan bertanggung jawab bertanggung jawab terhadap jalannya operasional restoran. Yang kedua yaitu adalah asisten manajer. Yang pertama itu adalah tugasnya membantu melaksanakan pencapaian target penjualan tingkat restoran. Yang kedua adalah membantu menjaga, memelihara, meningkatkan image perusahaan. Yang ketiga adalah membantu restoran general manager terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan kerja restoran dan membantu mengawasi serta mengontrol operasi restoran. Yang ketiga adalah leader, yaitu tugasnya leader yang pertama itu adalah memonitor atau memantau progres pekerjaan yang dilakukan karyawan. Yang kedua adalah bertanggung jawab melakukan supervisi langsung dan tidak langsung kepada semua karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang ketiga itu adalah bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam membina kerjasama tim yang baik. Yang keempat adalah bertanggung jawab dalam mencapai suatu target pekerjaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan. Yang keempat adalah trainer. Tugas trainer itu adalah yang pertama adalah memberikan training pelatihan kepada karyawan baru. Yang kedua adalah mampu membuat peserta training menjadi keahlian sesuai dengan materi training atau arahan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah membantu leader untuk memonitor atau memantau progres pekerjaan yang dilakukan karyawan. Dan yang masuk yang kelima adalah crew. Tugasnya crew itu adalah yang pertama adalah memberikan pelayanan yang terbaik berdasarkan standar perusahaan. Yang kedua adalah menghitung dan mencatat proses administrasi yang ada di perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja sesuai standar operasional perusahaan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang struktur budaya organisasi dari perusahaan Burger King. Kurang lebih saya mohon maaf dan selamat siang dan terima kasih.